Judul Penunggu Puncak Kabut. Tiga pemuda, Raffi, Andi, dan Dimas, memutuskan mendaki Gunung Lanjung, gunung yang dikenal angker oleh warga sekitar. Mereka tak percaya tak hayul, hanya ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos. Pendakian berjalan lancar hingga hari kedua. Saat mereka berniat turun, kabut tebal turun dengan cepat, mengaburkan jalur. GPS dan kompas tak berfungsi. Hutan berubah asing dan mencekam. Mereka berjalan berputar-putar, selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan kain merah terikat di batangnya. Malam menjelang. Logistik menipis, baterai habis. Aku rasa kita tersesat, Dimas berkata dengan kekhawatiran. Dimas mulai panik. Raffi merasa seperti ada yang mengawasi. Peta ini nggak masuk akal. Jalur turun seharusnya ke arah barat. Tapi entah kenapa kita selalu kembali ke pohon itu. Andi berkata bingung. Suara-suara aneh muncul dari balik. Malam itu dingin menusuk tulang. Tenda kecil yang mereka dirikan tak cukup menahan hawa lembab pegunungan. Dimas menggigil dalam kantong tidurnya, sementara Raffi duduk diam, menatap lampu senter terakhir yang baterainya mulai meredup. Aku rasa kita tersesat, Dimas berkata cemas. Andi yang biasanya paling tenang tak menjawab. Ia hanya memandangi peta lusuh di pangkuannya. Peta ini nggak masuk akal. Jalur turun seharusnya ke arah barat, tapi entah kenapa kita selalu kembali ke pohon itu. Andi kebingungan. Pohon yang ada kain merahnya? Apa jangan-jangan kita ngelakuin sesuatu yang salah? Kayak nginjek tempat keramat? Raffi terdengar khawatir. Gak mungkin, kita nggak ngelakuin apa-apa. Gak ada ritual aneh juga. Ini cuma alam mungkin, Dimas membela diri. Namun malam kian mencekam. Angin berbisik di antara dedaunan dan suara-suara aneh kembali muncul. Tangisan lirih. Di dalam tenda yang remang, mereka saling berdekatan, senter didekatkan ke pintu, jantung berdegup tak beraturan. Lalu ketukan itu datang, pelan, teratur. Seolah seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Siapa itu? Tanya Dimas dengan panik. Tak ada jawaban. Hanya suara nafas berat dari luar tenda. Lalu terdengar suara perempuan tua, pelan namun jelas. Kalian tak seharusnya di sini, anak-anak. Suara perempuan tua menghantui. Raffi memberanikan diri meraih resleting. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan tenda kini menunjukkan jejak samar, seperti jalan kecil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jalur itu menyala lembut, seolah disinari bulan. Apa itu? Tanya Andi bingung. Jalan pulang? Raffi terkejut menyahut. Tanpa berkata banyak, mereka berkemas cepat dan mengikuti jejak itu. Sepanjang perjalanan, tak ada suara hutan, tak ada binatang, hanya kabut dan bisikan angin. Pagi hari, mereka tiba di gerbang pos pendakian. Tubuh mereka lemas, wajah pucat, tapi langkah mereka selamat. Kalian hidup? Astaga, kami pikir kalian sudah hilang. Petugas pos 1 berseru terkejut. Loh, kami cuma semalam tersesat, Raffi menjawab bingung. Semalam, kalian dilaporkan hilang 4 hari yang lalu. Petugas pos 2 berkata dengan kaget. Mereka terdiam. Beberapa hari kemudian, Raffi kembali ke desa untuk mencari penjelasan. Ia bertanya pada seorang kakek penjaga warung tua di kaki gunung. Ketika Raffi menyebut jalur bercahaya, sang kakek menunduk khidmat. Jalur itu cuma muncul buat orang yang betul-betul putus asa dan yang hatinya bersih. Itu jalur milik sang penunggu, kakek itu berkata dengan khidmat. Penunggu? Raffi bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyai Lanjung, penjaga gunung. Dia bukan hantu, bukan manusia. Dia hanya menjaga agar tempat ini tak dicemari. Raffi membuka matanya. Ia berdiri di tengah hutan yang sama, namun langitnya bukan langit yang ia kenal. Kabut merah menggantung dan pohon-pohon tampak lebih tinggi dari biasanya, melengkung seperti mengamati dari atas. Tak ada suara burung, tak ada angin. Semuanya diam, kecuali satu hal, bisikan. Selamat datang kembali, bisik suara yang menyeramkan. Langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. Raffi menoleh cepat. Di sana berdiri sosok perempuan bergaun putih panjang, rambut menjuntai hingga tanah, wajahnya tak terlihat jelas, tertutup bayangan kabut. Tapi Raffi tahu siapa dia, Nyai Penunggu. Kenapa aku di sini? Tanya Raffi dengan suara gemetar. Karena kamu ingin tahu, jawab Nyai Penunggu dengan suara misterius. Suara itu terdengar di kepalanya. Aku tak pernah meminta untuk datang kembali, Raffi bersikeras. Tapi kamu memikirkannya. Di dunia kami, pikiran adalah kunci, kata Nyai Penunggu. Seketika tanah di bawah Raffi berdenyut. Pohon-pohon membuka jalan, memperlihatkan jalur sempit ke arah bangunan tua di kejauhan. Sebuah candi batu ditelan lumut dan waktu. Di sana suara-suara terdengar, ratapan, nyanyian kuno, dan lonceng dari dunia yang telah lama hilang. Ini bukan tempat untuk manusia, tapi jika kamu ingin kembali ke duniamu, kamu harus melewati gerbang itu.
kata Nyai Penunggu dengan nada penuh teka-teki. Apa yang ada di dalam? Tanya Raffi, penasaran. Dirimu sendiri, jawab Nyai Penunggu dengan nada penuh isyarat buruk. Sementara itu, di dunia nyata, Dimas merasa ada yang tak beres. Ia mendatangi Andi. Raffi hilang, kamarnya kosong. Cermin di kamarnya retak, kata Dimas dengan nada khawatir. Mereka kembali ke desa, lalu naik gunung tanpa izin. Di malam ketiga, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Cermin tua besar berdiri di tengah hutan, dikelilingi dengan kabut merah samar. Cermin itu berdenyut, dan tiba-tiba memperlihatkan wajah Raffi berteriak diam, seolah meminta tolong. Dimas menyentuh permukaannya, dan tubuhnya tersedot dalam sekejap. Andi hanya bisa berteriak sebelum cermin itu kembali tenang. Raffi kini berada di dalam candi. Dinding-dindingnya hidup, bernafas perlahan. Ukiran wajah-wajah menatapnya, seakan menyimpan rahasia dari ribuan jiwa yang pernah tersesat. Di tengah ruangan, ia melihat dirinya sendiri. Versi dirinya yang lebih tua, mata kosong, tubuh menyatu dengan akar-akar batu. Nyai Penunggu berbicara dengan penasaran. Apa yang kau lihat? Aku yang akan terjebak di sini selamanya? Raffi bertanya dengan takut. Nyai tersenyum samar. Dengan menantang, Nyai Penunggu berkata, kecuali kamu memilih. Raffi bertanya bingung. Memilih apa? Nyai Penunggu menjawab dengan suara menghantui. Untuk menggantikanku. Raffi terdiam.